Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya bang, silakan. Apa Saya yang mualaf, Bang. Oh, dari kapan bang? Ya mungkin 3 tahun yang lalu lah. Masya Allah. Gini loh Bang, saya pengen tahu aja. Jadi kan Galatia 3:13 ini kan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya kan? Nah, terus ini kan kalau jika digantung berarti terkutuk. Berarti kan Yesus digantung maka Yesus terkutuk. Pertanyaannya kan seperti itu, iya kan? Udah bang, udah Lalu- jangan dibahas itu. Udah 8 orang yang ngakui tadi, kecuali ada Kristen Oke. bang. Nanti kita melolo lagi. Oke, gini aja. Bagaimana mungkin ya dia di kontradisinya itu kok nanti separah monolog ini? bang? Apa- Bang, nanti monolog bang, Afan. Yang jelas, yang terkutuk kalau di Al-Quran itu yang terkutuk adalah iblis. Itu aja bang, kita intern aja. Abang itu fotonya bagus bang. Foto abang AI keren. ini. Pakai Itu AI. siapa bang? Itu bang yang dipoto bang? Udah lalu lah gitu anggapannya. Akang dulu mualaf 3 tahun yang lalu itu dari agama apa sebelumnya bang? Sebelumnya saya Katolik. Tapi ceritanya panjang. Sebenarnya sempat Katolik, lalu belajar-belajar, gak percaya, ateis, lalu nikah dengan perempuan Muslim. Terus akhirnya istri saya tuh nuntut saya, masa kamu mau gini-gini aja. Nah, untuk memperkuat iman, saya mulai ngikuti debat-debat seperti ini gitu loh. Masa. Nah, Jadi ada- mengikuti debat, lanjut bagaimana? Jadi anda menikah dulu itu belum sepenuhnya Muslim gitu ya? Ya bisa dikatakan munafik lah. Saya akui itu memang. Nah, seiring dengan waktu ikrar bener-beneran gitu ya bang? Sebenarnya saat nikah itu kan ketika saya jadi Muslim itu kan ya pasti sudah syahadat ya, pasti ya. Nah terus tapi kan saya nggak bisa kayak gini terus Bang Endi. Kan harus memperdalam ilmu juga kan pada akhirnya. Tapi gini Bang Endi, saya pengen tanya, saya ini kan sebenarnya Cindo ya Bang Endi ya. Saya ini kan Cindo, nah terus Iya. keluarga saya tuh banyak yang non Islam gitu loh. Nah setelah saya memperdalam ilmu dari debat ini, saya kok jadi timbul kesan non Islam itu kok sesat sekali gitu loh. Nah saya jadi ingin membawa keluarga besar saya tuh ke Islam semua gitu loh. Masya Allah itu Kecenderungan seperti itu gitu loh. memang orang kalau sudah memeluk Islam dan mengerti Islam, jadi luar Islam kan kafir. Ingat di dalam Islam itu kan hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya memang sudah terbentuk terpatri dalam diri kita ingin dakwah, terutama di lingkungan keluarga. Caranya adalah ya, memperbaiki diri, jangan memaksa dan silaturahmi lebih baik dari yang sebelumnya. Pasti dia yang bertanya, kok saudara saya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Masuklah dakwah di situ bang. Kira-kira gitu. Nah, ini makanya dia singgung ini saudara kita ini dia singgung Galatia 3:13. Mungkin baru ngeh dia ya. Ternyata, bentar. Ternyata dengar dulu bang. Ternyata ini saudara Refikul ini yang mualaf ini baru dia sadari ternyata memang sesat mereka. Lanjut. Terus sekarang saya jadi ikut-ikutan kalau istilahnya Bang Yonandar itu kan, Yonatan Nandar itu kan menginjili gitu ya. Ya saya pakai istilah itu. Ketika kita ngumpul-ngumpul itu saya iseng mancing sedikit-sedikit. Ternyata mereka sama seperti saya, memang nggak pernah baca Bible sama sekali. Jadi ketika saya tunjukin ayat-ayat yang kontradiksi itu mereka, iya ya kok bisa gini ya, kok bisa gini ya. Bang, Itu udah fakta Bang. itu bang. nanya dikit boleh ya bang? Kira-kira Silakan. ada nggak keluarga yang sekarang masih dekat sama abang? Adik, Kayaknya, Bang. kakak, sepupu atau orang tua? Saudara sekandung dan suami istrinya masing-masing lah. Kita sering ngumpul.
sering ngumpul. Masih dekat terus ya Bang ya? Dekat, kita sering ngumpul. Kira-kira dari sekian banyak saudara abang, kira-kira menurut gambaran abang, ada nggak yang bisa diselamatkan? Gini Bang, saya ngakui kalau bisa sebut budaya ya, budayanya Kristen Katolik itu mungkin bahkan sampai sekarang ya, bagi saya itu masih terasa menyenangkan. Jadi kalau dari sisi marketingnya seperti kayak Natalan, Santa Claus, lagu-lagunya itu saya masih ada senangnya gitu loh. Senangnya, oh mereka tuh menarik dari sisi marketingnya, saya sebut marketing ya. Sebab saya sudah percaya kalau Santa Claus, nah hari Natal kelahiran Yesus itu semua kan sebenarnya kan tidak ada seperti itu. Palsu semua sebenarnya, ya kan. Lebih ke Nah, dongeng, mereka Bang. tuh rata-rata sulit meninggalkan budaya itu. Apalagi kalau Cindo ya, kalau Cindo itu kan saya misal kan kayak kapan hari sholat id gitu, sholat id lihat Cindo itu banyak yang nanya-nanya ke saya gitu, kok bisa jadi Islam gitu loh. Ya saya bilang ya sering dengerin debat, saya bilang gitu aja. Ada seorang Cindo Bang, Iya. mungkin banyak ya yang lainnya, cuma yang mau saya contohkan satu aja, Dr. Richard Lee. Itu kan Cindo juga ya, dia udah Iya. mualaf. Itu malahan dia itu pernah beberapa kali ngundang narasumber dari kekristenan ya, si Elia, si Edwin Botak tuh ya, si Edwin Huta Barat. Setelah dia ngundang beberapa narasumber dari Kristen, termasuk Odondi ada dari Islamnya, dia malah mualaf Bang, dia malah masuk Islam. Mungkin dia berpikir Sebenarnya polanya dia, sama ya Bang ya. Polanya sama. Kebanyakan kalau orang yang nggak ngerti Islam, terus dia banyak diskusi dengan seseorang yang mengerti Islam, akhirnya jadi berpikir, terus loh kok cocok semua ya, kok lebih benar Islam ya. Akhirnya ya kan seperti dikaji itu. sama Dr. Richard Lee, itu dikaji Bang, dikaji ternyata emang yang selamat itu dari konsepnya keislaman. Malahan waktu si Elia ngejelasin masalah sejarahnya Yesus, malah banyak blundernya di situ. Dr. Iya, Richard Lee malah ketawa-ketawa kan, ternyata seperti ini ya. Saya juga Bang awalnya Cina, cuma kasihan tergeluduk jadi hidung kayak gini ya Bang. Ya, kita Bang. Waktu dengan Elia tuh saya lihat Elia tuh tidak mengakui kalau Isa dan Yesus adalah orang yang sama. Langsung dipatahkan Kodondi bilang di Alkitab yang lama-lama banyak yang pakai nama Isa Al-Masih. Bahkan masih ada gereja yang Isa Al-Masih. Itu saya juga Banyak. baru tahu. Banyak gereja Isa Al-Masih. Iya, ternyata kok bisa seperti itu ya. Sebenarnya Ya, kalau kita tarik garis, kita tuh bisa ya ada garis lurusnya antara mereka ngeklaim sama-sama tauhid ya, Aramaik. Semua berasal dari Abrahamik kan gitu kan. Cuma ada menyimpangnya ya. Mereka itu ya. Sampai direvisi Bang, bukan kenaikan Isa Al-Masih, malah direvisi jadi kenaikan Yesus Kristus. Iya kan? Dan nomenklaturnya udah dirubah di tanggal. Ini Bang, saya ingin tanya Bang, kan kalau di Bible itu kan ada beberapa yang naik, diangkat naik kan gitu kan. Nah, apakah itu kira-kira apakah itu sama dengan seperti Isra Miraj ya? Beda lah. Isra aja mungkin? Oh beda ya. Beda lah Bang. Berarti gak bisa kalau saya beranggapan, oh mereka diangkatnya ya pasti naik buruk juga gitu, nggak bisa ya? Kalau saya itu no comment yang kayak begitu, karena kecuali hotelnya saya kasih data gitu, saya nggak mau menolong Bang. Ya intinya adalah bersyukurlah Anda dapat hidayah. Tidak semua orang itu dapat hidayah Bang. Semoga keluarga terdekat juga dapat hidayah. Itu sih intinya Bang. Ya lagian Sebenarnya gini, nggak ada Bang, Dik. buruk di sana Bang, di Kristen nggak ada buruk, buruk itu di Islam adanya Bang. Iya. Sebenarnya gini Bang Edi, kan komen-komen itu banyak yang bilang kalau cerdas pasti masuk Islam gitu. Sebenarnya kalau pengalamannya saya terima sendiri itu, kita tuh nggak perlu terlalu cerdas loh. Cukup open minded sedikit saja kita sudah bisa berpikir kalau iya sih memang betul yang Islam ya, gitu loh.
Nggak Open, perlu cerdas kan? iya, langkah pertamanya open minded. Apa itu? Pertama adalah bedakan dulu antara makhluk dan halik, atau pencipta dan ciptaan, atau paling gampang bedakan dulu Tuhan dan manusia. Buka dulu aja di sana. Di situ dulu. Ini Bang Andi, tapi saya mau tanya ya Bang Andi ya, tentang sentimen rasial ya. Kalau misalkan bagi warga pribumi ya, terus Bukannya nggak boleh orang ngebahas Cina- gituan. Kemarin Ustadz nggak boleh ya Wafi Kak? Bisa, rungkat. Oke. Sorry. Oke. Nggak saya lanjutin kalau gitu. Nanti aja kalau ada Oten. Nah, kalau Nah, ini bahas masalah pengalaman pribadi dia. Nggak apa-apa gitu ya. pengalaman dia memeluk Islam, Bunda. Oke. Boleh saya Udah. lanjutin? Iya, boleh itu Bang, nggak masalah itu. Oke, kalau misalkan ya dari kalangan orang Islam pribumi sendiri, kalau melihat seseorang yang keturunan Tionghoa jadi mu'alaf itu sebenarnya bagaimana pandangan mereka? Apakah selalu muncul ini pasti karakter cewek itu dulu atau Enggak. nah, ya. Enggak. Open-minded juga kan. Artinya apa? Kita nggak boleh berburuk sangka. Justru kita harus memberi apresiasi bahwa semua suku, semua warna kulit untuk boleh memeluk Islam. Nabi Muhammad kan diutus untuk seluruh alam, bukan untuk satu suku. Rahmatan lil alamin. Umat Islam juga harus tidak boleh kolot dalam berpendapat. Kalau orang Cina, orang bule, semuanya Kristen, enggak, gitu ya. Tidak semua. Anda boleh lihat ke China. Ya, memang ada di sana Cina hitam. Semua di sana China Muslim. Anda belum jalan-jalan ke Jakarta, di jalan daerah Mangga Besar di sana itu, Lao Tse, ada masjid Lao Tse. Pengurus masjidnya ya China. Semua majelisnya ya China, jamaahnya China. Jadi kita harus open bahwa Islam itu untuk seluruh umat manusia, tidak memandang warna kulit, gitu Bang. Oke. Paham. Jangan salah, di Cina itu banyak Islam loh. Uighur itu mayoritas Islam. Di Cina banyak Islam, masjid-masjid besar tuh di Cina. Cari di YouTube tuh Muslim Cina. Banyak itu, Masya Allah. Kalau lebih ini ku tengok ya. Masjid Cina itu di sini banyak. Masjid orang etnis Tionghoa ya. Di Sulawesi Selatan tuh banyak. Ini Jadi loh, bagi kami nggak heran lagi kalau Muslim ke Cina banyak. Tapi menurut budaya, pertanyaan yang belum budaya, rata-rata orang yang belum mengerti, mereka itu berpendapat bahwa mayoritas Cindo itu di luar Islam. Itu kan pertanyaannya, Bunda. Nah, kita harus open minded sekarang. Kita harus terbuka berpikiran, berpendapat. Itu hilangkan pendapat itu. Insya Allah akan bergeser kok itu, Bang. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan dakwah-dakwah kita. Suatu saat itu hilang mindset seperti itu, Bang. Makasih, Bang. Berarti gini ya Bang Andi ya, kalau misal saya kan lihat itu kayak bos tol itu siapa yang sering bangun tol itu, dia kalau setiap bangun masjid itu mesti arsitektur Cina. Yusuf Hamka. Bapak Yusuf Hamka itu kan arsitekturnya Cina gitu. Jadi bagi pribumi pun yang Islam nggak ada sentimen apapun, ini nggak ada ya? Nggak ada Bang. Nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Yang penting tidak nabrak ajaran Islam. Oke. Gitu. Sebab nenek saya yang dari istri itu selalu ke Araban Bang. Jadi seolah-olah itu ya semua harus Arab gitu loh. Jadi kalau saya pakai Kalau sesuatu kalau yang- itu kan individu Bagaimana? Bang, kalau itu Bang. Islam ini, Bang. Islam itu bukan ke Arab-Araban. Islam ya Islam, cuman kitab sucinya berbahasa Arab. Tapi kita nggak boleh ke Arab-Araban, ikuti budaya Arab. Enggak. Sekali lagi diulang ya, Islam itu nggak boleh ke Arab-Araban, ikut budaya Arab. Tapi kitab suci kita berbahasa Arab. bahasa Arab. Itu bukan budaya Arab kita Islam ini. Gini aja Bang, simpel Bang. Sekarang orang Sunda ya, orang Sunda kan budayanya jaipong. Itu mengikuti Arab gak Bang? Kalau ada nikahan kan harus ada jaipong dulu ya.
ikutin Arab seharusnya nggak? tidak ya. Karena menikah Enggak. kalau sesuai Padahal Islam, mayoritas tidak seperti di itu. Sunda itu hampir 99% Muslim, Islam. Gitu Enggak ya. bang, itu tergantung oknum bang. Kalau nenek yang dari istri saya tuh gini, dia kan mengutip ayat itu loh bang, yang kalau kita ikut-ikutan terhadap suatu golongan, maka kita seperti golongan itu gitu loh. Janganlah kamu Jadi merupai, janganlah kamu menyerupai suatu kaum. Iya, jadi dia kayak budaya Jawa itu dia juga nyuruh meninggalkan gitu loh. Jangan kita ini orang Muslim. Jadi kalau budaya-budaya leluhur itu udah tinggalkan semua. Nah kalau menyikapi hal seperti itu pendapatnya Ada yang abang-abang seperti itu, sekalian Bang. bagaimana? Waduh, ada aja nih pertanyaanmu. Gini loh, Nggak enggak apa-apa, bagus. nggak apa-apa. Gini loh ya, kita harus menghormati kearifan lokal sebagai orang Muslim. Sekali lagi saya ulang ya, apapun kearifan lokal itu, kita sebagai Muslim harus menghormatinya. Tapi jangan sampai iman kita tergores, iman Islam kita tergores dengan budaya yang berbenturan dengan ajaran Islam. Tapi sebagai Itu manusia, Ahimoto Cindo tuh Bang Andi suruh naik tuh Ahimoto Cindo itu. jadi sebagai manusia yang beradab, ya kita harus menghormati bang. Tapi jangan mencampur adukan dengan keyakinan Islam kita dengan budaya yang bentrok dengan ajaran Islam. Ini berisik sabar nih, gitu. Berarti kalau misalkan gini nggak masalah ya bang. Gini, contohnya gini, saya walaupun Cindo ya, tapi waktu kecil saya sudah sunat. Dan waktu sunat itu ayah saya tuh kejawaannya lumayan bagus. Jadi waktu saya sunat itu ayah saya tuh ngasih saya minuman ya, itu kayak sesajen gitu loh bang. Ada bunga-bunganya gitu loh. Kayak Cina, apa tapi ya? kejawen. Tapi itu kan Iya, orang tua saya memang seperti itu. Jadi orang tua saya memegang budaya di Jawa itu masih dijalankan gitu loh. Misalkan kayak pindah rumah, nuangkan air dari depan sampai belakang, budaya-budaya Jawa itu tetap dipegang sama dia gitu loh. Padahal dia Buddha. tinggalkan Nah, jika tinggalkan kejahilian bang. Jahiliyah itu. Oh seperti itu termasuk jahiliyah ya bang ya? Sirik itu sirik. Sebelum datangnya Islam masuk Nusantara, Islam kan dulu belum ada di Nusantara ini. Yang dulu ada itu, yang dipegang oleh nenek moyang kita itu kan aliran kepercayaan Hindu dan Buddha itu. Sebelum masuknya Islam. Nah, bagaimana Islam masuk? Ya berbenturan dengan itu. Makanya masih banyak orang Muslim itu belum bisa membedakan hal-hal yang harus dipisahkan. Itu loh bang, makanya perlu kita di sini. Ya begitu. Makanya anak-anak itu perlu harus sekolah. Di antara satu keluarga minimal ada harus mengerti Islam lah. Supaya mereka mendidik keluarganya agar meninggalkan tradisi-tradisi yang bisa merusak Islam. Itulah bang. Oke. Oke, terima kasih bang. Assalamualaikum. Mau kemana bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya tetap mendengarkan di bawah aja. Sini aja bang, nggak apa-apa. Ahimoto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang wise, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Akimoto. Nah kalau guru gue udah Ahimoto. naik. Ya, Dulu punya nenek orang Sumedang ya. iya. Saya yakin neneknya Ahimoto itu suka bikin rujak-rujakan di pojok rumah, di Oh, depan. pasti. Nah, itu budaya. Iya. Itu budaya. Cuma kalau di kita itu agama yang jadikan budaya, bukan budaya yang jadikan agama. Setuju. Iya. Saya jadi teringat pada Wali Ahimoto ada santri abangan dan santri putihan. Hmm. Ya. Itu berarti termasuk ke zona santri abangan ya. Apa itu santri abangan, santri keputihan? Bukan keputihan, Bun. Hai. Pektai, Iya. pektai. Ahimoto apa kabar? Alhamdulillah, bundaku sehat. Alhamdulillah. Bang itu Revisul, Lucifer. Bang Revisul itu Oke. Cindo, maaf.
Iya. Oh. Namanya apa bang? Jadinya sekarang? Maksudnya bagaimana? Tetap pakai nama yang lama gitu ya sekarang ya? Ya, Atau kalau memang waktu memang itu muslim dari saya lahir? kan mualaf. Oh mualaf. Mualaf terus saya tuh syahadat di Masjid Cengho. Sebab saya nyari yang Tionghoa gitu loh. Oh. Enggak, maksud Cengho, Ahimoto gini, Pasuruan. nama abang sekarang siapa itu maksudnya? Waktu Nama itu muslim, ya? disematkan nama Muhammad untuk saya. Wih cakep. Ditambahi Muhammad gitu. Waktu itu saya ke Masjid Cengho Pasuruan. Pandaan ya. Oh Pandaan. Iya. Berarti mau arah ke Malang ya Pandaan itu ya? Iya. Waktu itu ke sana. Wah, kayak artis Bang waktu itu. Siapa? Waktu itu saya ada Hostnya? di sana. Saya waktu itu di sana sadar. Terus ternyata waktu itu ada semacam pengajian gitu. Semua langsung kasih salam saya, motret saya, rasanya kayak artis Bang waktu itu. Dulu nama abang siapa? Wong Pai Hung apa siapa? Wong Pai Enggak, Ling. saya nggak punya nama Cina. Ya standar aja, namanya Ferry gitu aja. Orang Deso itu Bang, kalau melihat Cindo memeluk Islam itu mereka merasa heran dan senang bercampur bahagia. Makanya Abang disambut sebagai saudara yang baru. Itu maksudnya. Dibilang Abang Jibril cupatkan. Jangan gitulah. Ada. Masa babi makan babi. Bukan. Namanya tancepin. Ya bang. Bang Jibril. Saya ngikuti juga Bang Jibril itu. Bang Jibril itu, aduh, kalau bicara selalu sopan, baik data. Jangan lawan beliau, salah orang. Itu saya capek Bang ngajarin dia itu 4 tahun saya Bang. Dia berguru ke saya Bang. Ahimoto berguru ke saya itu. Kita semua berguru ke Kang Kian Santang, Kang Panglima Apologeti. Dulu nama saya Pak Celiong. Dulu nama saya. Abang tahu nggak? Saya jual sawah itu Bang. Udah banyak bekas sekali saya jual sawah itu demi sekolahkan mereka ini biar pinter Bang. Cuma Bunda Rahma aja dulu Islamnya Islam ortodok. Advent. Janganlah. Ada aja. Jangan, aduh bahaya. Saya juga punya teman Bang, namanya Julius, dia Chinese juga Bang. Masjid Cengho yang di Makassar ya, masjid Masjid Islam itu Bon ya? Iya, Islam. Masjid bergaya-gaya, masih ada Chinese-nya kan nih. Di mana dia? Iya. Di atapnya. Islam Di atapnya. Advent masuk nggak tuh Islam? Di Islam atapnya Advent. masih kayak ini. Iya. Kayak kelontong ya. Kelontong apa kelenteng? Kelenteng. Iya, Kelontong mah kokong. Kelenteng. Ya ininya kan kubahnya masih kayak itu. Kuba hijau ya, madu kuba hijau. Oh itu lain itu, Akimoto lain itu. Dan banyak Bang Reschedule ini punya ini nggak sertifikat mualaf? Sebenarnya punya tapi kayaknya udah hilang sayangnya. Jangan sampai hilang Bang. Abang tapi udah administrasi kayak KTP dan kan udah sebagainya. Sudah, kan sudah nikah. Sudah beres, gak ada masalah itu. Tapi saran saya sih jangan sampai hilang itu Bang. Kayaknya udah Islam. Kenapa ya Bang ya? Aman. Kira-kira ya? Ada kasus banyak Bang. Banyak kemarin ada yang meninggal. Termasuk Kohani loh. Kohani marah. Dia udah Muslim. Tapi lupa waktu itu ada sertifikat mualafnya. Lupa rubah KTP-nya. Akhirnya meninggal. Keluarga yang Kristen ngambil. Mau dikuburkan secara Kristen. Tapi Kohani juga ya. Yang untuk menyelamatkan. Alhamdulillah dikubur secara Islam. Aduh, itu parah itu. Saya pernah lihat di channelnya Ipung Atria itu, dia sampai datang ke iya, Blitar atau ke Diri itu. Satipung itu. Iya. Channel Satipung. Ya di Blitar itu Blitar. Tapi untungnya bisa itu, ya. Bagaimana? Masyarakat Sampai kejadian itu meninggalnya di Bapak. kafani.
Kok Itu kan disuruh pakai itu kan jasa negosiasinya cukup ruwet juga kan ke rumah duka itu, negosiasi sampai ada petugas kepolisian yang turun tangan waktu itu, Bang. Iya. Kalau di channelnya enggak nayangkan itu sayangnya. Ada, Bang. Tapi negosiasinya kayaknya enggak. Kalau misalkan enggak sampai hilang, Bang, kalau bertengkar misalkan itu hilang kayaknya enggak ya. Bicaranya santun kayaknya. Bang, kalau misalkan sertifikat mualaf abang hilang, abang tinggal datangin lagi masjid Cengho itu, minta lagi. Oke. Ada kok rekapannya pasti. Iya. Ini ya muslim, saudara muslim kita di China sana. Namanya Masjid Cengho ya Bang ya? Oh namanya mirip Cina ya Bang? Iya. Masjid Cengho itu di Palembang. Sama Bun di tempatku. Yang di Pandaan di tempat saya juga sama. Cengho. Juga kok. Kayaknya keturunan Cina yang sama ada yang Cengho bangun. itu. Iya. Itu Margaho Sama. itu ya? Banyak kan di Indonesia kan? Bun, di Chinese itu 1,7% cuma orang Islamnya, Bun. Masih apa namanya? Masih kurang. Sementara Cina kan nomor 1 di dunia penduduknya. Ya ini di satu daerah Uyghur. Mayoritas di sana nih, tengok. Dia banyak Jadi keturunan dari Kazakhstan itu loh, Bun. Uzbekistan. Jangan kita alergi dengan orang-orang Bukannya Cina Uighur ya. itu kebanyakan dari ini, Turki apa ya? Ya, itu kan berbatasan, Bang. Turki, Kazakhstan, Uzbekistan segala macam itu deket-deketan. Orangnya lucu-lucu, orangnya mata sipit tapi kulitnya putih, pendek-pendek kayak Rusia. Nah, itu khasnya dia. Hidungnya mancung-mancung. Donditan ya juga kayak- asalnya dari Kazakhstan itu sama tannya belakangnya kan? Enggak lah. Setan katanya. Kalau gitu mah Magetan juga tan belakangnya, Kang. Oh iya Paketan. Cengho. Bagus Masjid Cengho di Palembang tuh jadi tempat pariwisata itu. 1,8%-nya tetap 40 Iya. juta. 40 juta itu banyak loh, itu 40 juta. Penduduknya 2 miliar. 40 juta Belum banyak. belum merata, Bang, belum rata. Masih tertekan. Sebagian penduduknya itu masih tertekan, nggak bisa kemana-mana. Kalau Daerah situ aja mereka. Rusia, India, Cina itu udah dikuasai sama Islam, udah selesai. Nah, kalau mau cek Bun, India tuh tumbuh besar sekarang ini. Itu apa namanya, kalau dulu kan dari Hindu mereka ke Kristen. Kalau sekarang enggak, dari Hindu mereka ke Islam. Tuh, coba cek berapa persen. Banyak. Gara-gara Kashmir juga kan, ada satu kota di situ. Tadinya musuhan. Tempat kelahiran Tuhannya aja kan sekarang udah mayoritas Islam, hampir 100%. Iya, benar. Benar banget. Nah, itu Garut. benar itu kalau di situ. Iya, di Tumbuh. Garut. Kok di Garut? Iya. Kok di Garut? Kan ada ayatnya, Bun. Itulah lahir. Ah, Hari ini telah lahir juru cukur di kota Garut. Orang serius. Iya, benar-benar. Emang si Akangnya suka keterlaluan sama saya. Bisanya godain orang. Akimoto Ya. habis ya. Ahimoto bukan Akimoto. Ahi. Tahu nggak Ahi itu Akimoto? apa, Bang John? Ya. Tahu nggak? Besarin dulu ini Saudara. di India ini. India itu Taj Mahal Saudara. tuh Taj Mahal. Oh, jadi mereka lebaran di situ ya, sholat Id di depan Taj Mahal ya. Keren. Bukan Taj Mahal ini, di mana ini? Itu mungkin daerah Kashmir mungkin. Daerah Di Kashmir. Sulawesi kayaknya ini Bunda. Ternate. Tapi Sudah saya ya gimana? Ya, Chinese silakan Kak. Indonesia banyak yang ini loh, udah banyak yang mualaf setahu saya ya. Terutama Chinese Palembang. Itu pengaruh Felix Xiao. Ustaz Felix Xiao. Banyak bener sekarang. Termasuk si ini yang punya skincare. Skincare kan Cina Palembang juga. Iya, Palembang dia. Richard. Palembang. Richard, ya. Richard Lee. Dr. Richard. Terus Kodondi itu rasanya orang Palembang juga, Kodondi itu. Ruben Onsu ya.
Ruben Onsu. Ben Onsu orang Flores ya, Flores. Sama Chinese. Bobon. Bobon Santoso juga Cina kayaknya. Bobon Santoso. Manado, kan? Ya. Bobon Yusuf Santoso. Yusuf Islam tuh. Itu Cina Yusuf Palembang. PI. Cina Palembang ada grup Yusuf PI. Ya. PA. Eh. Aku Kenapa ke situ? Ahimoto aku nggak ikut, aku nggak ikut loh, aku nggak ikut walaupun aku Langsung pro ke Ahimoto, Ustadz Yusuf, tapi ya. aku nggak ikut loh. Akang baca sih dong. Akang nanya dong kalau udah ubah. Kalau udah ubah status agama di KTP apakah tetap harus pegang sertifikat mualaf? Iya, harus. Oh begitu ya. Kalau Iya. kalau di sini justru khawatirnya apa? Kita nggak perlu sertifikat begitu karena hak istri kan. Jadi kalau istrinya kafir, nah susah lah dia. Tapi kalau dia memang lingkungannya itu Islam, dari teman ke teman sebagai saksi bahwa dia ini, nah bikin surat, bikin will namanya itu, menyerahkan satu masjid bahwa dia kalau mati minta diislamkan, itu istrinya nggak punya hak. Jadi bukan dari sertifikat itu ya, beda ya. Jadi di sini ngeri keluarga. Kalau keluarganya kayak itu loh yang punya kopi apa di Arabica. Indonesia tuh? Kopi bukan, darat. bukan. Kopi kapal api. Aduh, kopi darat, kapal api. Kan di sini Kawal api. nggak bisa tuh diselamatin karena dia istri dan keluarganya minta begitu. Padahal KJRI udah fight, akhir matinya Kristen juga. Udahlah nggak usah ikut ngomong di mana. Enggak. Tidak bunda, saya ketawain sama Bang Akimoto sama Bang Jibril. Jibril juga coba suruh naik. Dia bilang dia orang Arab. Siapa? Dari Enggak, Pak mana? Jibril orang Samosir aslinya dia. Enggak lah. Yang Arab Bang Glenn sama Julius. Glenn. Ya, itu Arab. Oh, iya, Arab. Samosir. Makanya dia Arab Pak apa, Jibril suka nyanyi kan? Samosir. Samosir. Kalau Bang Zul ini Arab maklum. Enggak, kalau saya Manado. Mama keturunan Belanda. Bang Glenn itu nama aslinya Glenn Daniel Al-Qurtubi. Oh. Mamanya Arab. keturunan Belanda. Kok nggak ada mirip-miripnya? Mama keturunan Belanda, Van Gobel. Mama Kalau Van Bang Jibril orang Samosir, Jibril Simorangkir. Bukan Tarabika. Ngaco aja nih orang. Yang Ustadz Kapal Wafi kalau nggak api. salah Chinese ya? Ini susah dua pi. Iya, namanya Gus begitu kok Ustaz Wafi. Astagfirullah. Chinese lo kena marah lo ntar. Apaan, Dengar Ustaz Ustaz? Wafi. Dia ngomong Namanya panjangnya Wifi Hung. Iya. Ya, Wifi Hung. Aku nggak mau ketawa. Aku nggak mau ketawa status aja. Astagfirullah. salat Idul Fitri di sini dekat rumah, salat Idul Fitri. Kan saya live waktu Idul Fitri, si Bang Bayu nggak nonton, makanya nonton next time. Astagfirullah. Gus Wafi mana? Gus Wafi Ngeledek lagi tidur. nama malaikat. Ya. Aku orang Islam tuh nggak ada loh namanya Jibril. Jadi ini pasti bukan nama asli, benar nggak? Bukan. Ada pemain bola namanya Ada Jibril. itu. Siapa? Bang. Ada bunda. Ada Jibril. Siapa? Ada. Ya Jibril. Ada, Bu. Ada main bola ada. Cuma kalau yang ini bukan nama asli. Iya, saya tahu. Apalagi dibilang dia orang Arab. nama Mana asli ada kan orang dia Arab? Itu Ngaspiah nama aslinya. Jawa banget anjir. Bukan ngatiem ya. Ngatiem. Enggak, Tuhan. Iya. Dibully. Pemain sepak bola orang Indonesia namanya Jibril. Chelsea. Dulu Chelsea pindah ke Liverpool. Iya, Ya, itu terakhir dia main mualaf di- mungkin. Dia Terakhir mualaf. main di Persiraja Banda Aceh terakhir. Memangnya si Bang Jibril mualaf? Bukan lah. Maaf dulu nyembah itu gas 3 kilo bergaul sama kita. Ini kan dia dengar nih, dia jawab kan, "Hah? Saya bukan orang Arab." Iya, tetangganya Arab, biar tetangga Arab nggak dikasih nama Jibril. Nggak bisa, Bang Jibril pasti itu bukan. aslinya orang Chinese juga, cuma kesambar petir. Tuh. Taruhan boleh. Ayo siapa yang mau tahu taruhan $100 kalau nama asli Kesambar itu Jibril. Taruhan. Kulitnya Nggak boleh. kenapa, Bang? Taruhan. Bang Jibril nama Boleh. aslinya kayaknya. Hadiahnya ini, Bukan. hadiahnya paus. Boleh, taruhan kita hadiahnya paus. Kasih pertanyaan. Ngapain paus?
Uang cash, Bun, uang cash. Waduh, Oh, Masya Allah. Boleh. ngeri kali tantangan Bunda. Masya Allah. Iya, $100 Silakan. lumayan kan? Buat Apa nambahin ongkos pertanyaannya pulang. apa? Pertanyaannya Izek Jibril, namanya aslinya Jibril. Nah, tuh. Kalau saya bilang bukan. Bukan. Nah, itu benar, udah. Udah, Yang benar, lain udah. Udah kalah. kasih $100. Saya benar kok. Gimana sih? Ya yang benar Ahimoto. Mbak, saya udah bilang, Jibril itu Gipul bukan kayak nama Ahimoto asli. nih, Bunda nih. Bukan. Dibilang namanya Ngaspia aslinya. Nggak percaya. Oke, pertanyaan kedua. Ayo, Bun. Pertanyaan kedua kasih lagi Enggak. sampai Bang Jibril hadiah, jadiin Bun. togel taruhan. Jadiin togel. Gak enak lah sama istrinya. Lontong sayur. Bang Jibril istri lagi nonton itu. Waduh. Iya. Iya. Istri enggak tuh? Oh dia kan LDR. Bang Jibril di sini, istri di masa depan. LDR ya. Enggak lah. Lily J baru Buat kuis aja, Bun. Buat yang di bawah. Emang mau Lily buka J itu? siapa? Ayo, Aki 10 Moto. donat. Kenapa yang di bawah? Akang, Kita Pak. aja. Beneran. Jangan donat lah, Kak. Lope beleduk Apaan? yang lope beleduk itu Kita kasih. aja, Bun. Apa? Kita lah sekali kasih kuis supaya kita dapat hadiah, jangan dibawa Allah, melulu. kalian terlalu pintar. Narasumber aja. Bunda Rahma. Enggak. Ayo ini, Iwan Villa. Coba ini. Bunda Kita Rahma disalahin dulu. dia manusia butuh Bunda Rahma sering duit. dikasih juga Bunda Rahma, woi. Kasih Iya. sekali-kali netizen kasihnya. Netizen, ayo. Siapa yang mau kuis? Ya nggak usah kuis deh, bagi aja. 15 donat. Ayo bagiin. Ya udah Ada naik. duit nggak sih nanti? 310 donat, cuma 11 donat. Ada 360. Isi Ayo, lagi naik dong yang satu-satu. banyak. Ya udah, tadi kasih paus, habis udah. 100 kali 6 berapa? 600 sudah 3.000. Lihat tuh di atas tuh berapa tuh? Oh nggak ada ya? Akun yang tadi yang rungkat. Ayo. Ustadz Ngerokok Wafi, dulu. naik dong Ustadz Tad, Wafi. naik, Tad. mata hati, la ilaha illallah. Siapa Tuhanmu, mata hati? Ayo Iwan Villa donat. 11 biji. Allah dong. Assalamualaikum Ustadzku, apa kabar? Assalamualaikum Ustaz Wafi. Waalaikumsalam. Waduh, sudah mau tidur saya, Bun. Iya. Nah, ini Ustaz Wapi nih, asli ini. Makanya kita di sini nih. Udah mau tidur. Ustadz Tidur kata Ustadz. Ahimoto tadi, Ustadz keturunan Chinese ya? Wifi apa? Nggak percaya. Akimoto tadi Ustadz, bukan saya. Kita soalnya kaget aja, baru tahu kan, itu kan surprise, baru kita tahu kalau Ustadz keturunan Chinese. Oh, nenek moyangnya. Jangan lihat yang sekarang. Masya Allah, keren. Ustadz, kalau ziarah nanti titip nama ya Ustadz ya. Siap, Bunda. Salah satu tanda kiamat saya lihat di kitab itu Mas Moto sadar. Itu salah satu. Waalaikumsalam. Wah, ini yang mau donat tadi. Wah, yang baru follow saya di atas cancel. Ini pasti belum follow, percaya saya. Tuh kan. Udahlah nggak jadi, turun. Waduh. Maaf ya. Waduh. Ganas amat Bunda. Salah satu ciri-ciri kiamat Ahimoto bertobat Sadar. ya Ustaz Wapi ya. Bertobat. Ya, Ayo, ya. follow dulu baru naik. Masa minta di follow aja nggak mau donat mau gimana sih? Ayo naik lagi yang udah follow, udah subscribe. Tuh Ben nggak debatan. Saya baru Ngantuk. Pak D saya wafat barusan baru Innalillahi baru selesai ngurusin jenazahnya ini, capek semua. Istirahat. Tat. Ya istirahat lah. Iya. Ya, Mas Moto. Jangan lupa di grup Mas Moto ya. Oke, siap. Mulai besok lah. Ya, saya kasih antum 3 buku bagus. Oke, aman. Apa judulnya? Saya juga mau kok soal buku membuku. Oh, ini buku rahasia, Bun. Hanya saya dan Mas Oh. Moto. Waduh, kacau. Rahasia ini, Bun. Buku Primbon. Nah, Itu pengarangnya Tatang Sutarman. Kita Ini dibaca. siapa? Ahimoto. Kita sama-sama orang Palembang nggak boleh ada rahasia-rahasia. Iya. Ustaz Rafi
Ya Ustadz Wafi biarin aja. Kita bahas masalah nasab yang tadi tuh, yang Chinese tadi tuh. Iya benar. Kita cari keturunannya Ustadz Wafi katanya Chinese. Dari Julius, ya? Dari Julius. Dari Julius. Berteman sama Julius dulu dia. ABK itu. ABK. Saya ternyata mendengarkan ini apa namanya YouTube-nya dia tuh udah lama loh ini Ustadz Wafi. Udah Siapa lama. Itu si apa namanya yang lambangnya warna hijau. Julius ya namanya. Saya baru tahu Julius sampai sekarang, tapi nama dia di YouTube tuh saya udah ikutin udah lama. Dia kan suka ngoceh terus dengarkan ini katanya gitu. Nah, dengerin gitu. Bagus juga Julius sih. itu nama Chinese-nya tetap dipakai karena bagus. Namanya kan Akim dia. Panjang. Sekarang apa? Akim. Julius tambah Chinese Akim dia. Tanya ya Akim. Pas dia jadi mualaf tetap dipakai karena kepanjangnya Akim tuh Akimus Sholah kata dia. tetap panggil Akim. Akimus Sholah. Akim. Gitu. Akim la ilaha illallah. Astagfirullah. Ya Allah, malu. Ini salah penelitian ya, satu badan lembaga peneliti tuh katanya apa katanya sih? Ada 1,6 miliar Muslim pada 2010 dibandingkan dengan Kristen 2,17 miliar Kristen pada tahun yang sama. Di mana, Bun? 2010 ya. Namun pada tahun 2050 ke depan jumlah Muslim hampir sama dengan jumlah Oten di seluruh dunia. Wow. Bukan hampir sama, lebih Bun. 2070 Kristen tutup. Nah ini. Itu dan keroyokan Katolik sama Kristen kan makin satu jatuhnya. Jika tren ini berlanjut, Islam akan menjadi agama paling populer di dunia setelah 2070. Ya walaupun kita gak ngerasain 2070 ya kita berdoa aja. Amin. Wah Kang mah ngerasain. Kita semua pada mati di dunia ntar. Gak mau saya. Gak ada didik. Ya sebentar, berapa sih umurnya Kang? Masa nggak ngerasain 2070? Sekarang 60 lagi. Itu udah sama uang makan itu 60 itu. 60 sekarang. Enggak lah, masih muda ya. Salah, dia mah nggak bisa tua kayak ubur-ubur. Gitu aja udah. Iya. Masa umur 60 sih? 60. Enggak lah. Kelihatan masih muda. Ada yang paling mau teman dia bapak. Iya. Sekarang 20. Saya 60, Bun. Really? Iya. Itu juga udah mau uang makan ya Kang, 60 ya Kang. Iya, maksudnya sisanya 60 lagi. Berarti dia masih 30 Kalau sekarang tuh. Sekarang 2025. Ya kan? Ya berapa tahun lagi sampai 70? Coba. 45 tahun. 5 tahun. Enggak hidup 45 kan? Masa? Enggak Lah ada orang hidup sampai 90 tahun. Udah lupa lah itu, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang. Izin. Siap. Minal aidin wal faidin. Bang Krios Mato, Bang Lima dari Cirebon. Siap. Iya, Cik. Selalu Dari Pak Kapolsek. kapan main ke Cirebon lagi? Pak Kapolsek. Masya Allah. Kumaha damang Pak Kapolsek kemarin dijamu sama Pak Kapolsek. Apa sih Aimoto? Pak Kapolsek nggak follow saya nggak mau salah. Kapan ya? Lupa kita ya pas. Ini apa? Kita Soto mampir. apa ya? Aduh, lupa saya. Empal gentong. Empal gentong. Ayo. Ayo kali tadi. Kita rencana sama Aimoto sama Ustadz Alif mau ke Kebumen terus ke Jogja lihat lahan itu tuh. Nanti mampir. Gaskeun di Antos. Alhamdulillah. Mantap. Kirain bukan Pak Kapolsek, namanya diganti Bang Rey. Saya kira artis Bang Rey Saitapi. Oke, mangga dilanjut. Terima kasih. Siap. Masih macet gak Cirebon, Pak Kapolsek? Terakhir. Oh, udah terakhir, udah mulai lancar ya. Nah, amin. Masya Allah.
Semangat, lanjut. Siap, siap. Salam Kasudayana ke pasukan. Udah sukses, ganteng, baik lagi. Coba. Ganteng Bun aslinya. Siap, Nikmat mana lagi? Nikmat yang mana lagi yang kamu dapatkan, saudara? Kenapa, Pak? Abang itu ditinjak itu. Oh. Ini Bunda Rahma ini Makassar, bukan Makassar Medan, dia. Kalau Bunda Mila Malembut. Makassar. Enggak, orang Palembang sama aja ngomongnya begitu juga. Oh iya. Nah, Udah ganteng, sukses. nggak berantem aja. Bunda Rahma kayak berantem, apalagi berantem. Waduh, nggak kebayang. Masa sih perasaan aku orang lembut perasaanku lembut. Iya Bun, nggak bisa dibohongin Bun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, saudara-saudara. Apologet. Bang Re mau ikut kuis, Bang Re? Ucapan yang sama, Bang. Udah dulu salam kenal ini Lukman. Siap, Bang Rey. Dari abang. Kasih. Nggak bisa di follow private ya. Bareng ini. Halo. Bang Re, saya di follow Bang Re. Iya, siap. Soalnya akunnya private kan. Bang Hani, Bunda Rahma, Bunda Mila. Iya, Bang, ucapan yang sama. Mohon maaf lahir batin. Maaf. Ini kita udah mulai nih naikin buat donat. Iya. Ya Bang Khalifa. Belum ini kenal-kenalan dulu, Bunda. Kenal-kenalan. Aduh, akhir foto. Hampura nih. Akhir foto. Saya diselamatkan dong dari Bunda Rahma, serem. Aduh. Saya diselamatkan dong dari Bunda Rahma. Aduh, ampun deh. Masih ngomong itu kenal-kenalan, mengucapkan minal aidin wal faizin tuh Bang Khalifa, Bun. Kelamaan, Bun. Ya, sama-sama Bang Halipah. Sehat selalu ya Bang Halipah. Makasih ya. Haturun. Ini mau boleh usul 1 menit aja kalau boleh. Apa Pak? Ini kan banyak channel yang memalsukan atas nama Bang Zuma nih. Mungkin ini bukan solusi terbaik, tapi saya hanya usul. Tiap live itu di YouTube maupun TikTok mungkin Bang Zuma hostnya bisa semenit sekali ngomong ngeringetin bahwa realnya akunnya Bang Zuma itu ini, supaya yang menyaplok itu ya kita tahulah, mungkin maaf kata rezekinya nama besar Bang Zuma gitu, hampurannya. Tandanya gini Bang, tandanya gini ya. Kalau misalkan ada Bang Zuma, tandanya di atas ada Bang Handi, Bunda Rahma, Ahimoto, Bang Jibril. Nah itu baru benar Bang Zuma. Iya. Tapi ini saya aja ya triknya ya Bang. Siap Abang, lanjut. Siap. Minal aizin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Ustadz Wapi monitor? Wal faizin. Tidur katanya. Ustadz Wapi monitor nggak ya? Enggak, dia lebih ke Kan keyboard kayaknya. Saya mau ngomongin itu. Istirahat kayaknya. Istirahat. Lab ini sepertinya dibatasi oleh seseorang dari tadi nggak nyampe 1K. Oh, tadi udah nyampe 4K lebih, cuma nggak ada oten, Ustadz. Emang dibatasi, ini ada pembatasan nih. Saya bacain pembatasannya ya. Visibilitas lab dibatasi. Lab Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan sehingga dibatasi di hasil pencarian karena kami telah mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan yang mungkin melanggar kebijakan integritas dan keaslian kami. Jika menurut Anda kami melakukan kekeliruan, Anda dapat mengajukan banding. Atas keputusan ini untuk dipertimbangkan kembali, dikeluarkan 6 April 2025 pukul 22.32.
Maaf, lab Anda dibatasi karena Anda terlalu ganteng untuk open cam. Oh, gitu. Itu ada. Ustadz Wapi, gimana? Ini mau diagendakan debat offline. Kapan ke Jakarta Ustadz Wapi? Pendeta si Jabat udah nunggu. Kalau saya kapan aja, tergantung pendetanya. Ini kayaknya harus mau di acaranya resmi atau hanya podcast biasa, gimana nih maunya? Ini harus ke Ahimoto sama Bang Kores bagiannya. Saya nanti bagian lawannya siapa kan? Pendeta si Jabat. Sama siapa dia? Dia sendiri. Loh, terus yang dari kita siapa yang maju? Ustadz Wapi. Bukan Bang Zuma. Bukan Ustadz Wapi. Oh, oke. Nunggu saya ke Jakarta atau? Enggak, gini. Ini mau acara podcast aja atau kalau dia mau aja mau acaranya gimana pun juga, atau mau dibikin resmi gitu debat kayak biasanya offline. Saya pengennya seperti debat itu loh, ya waktu saya lawan Guru Gembul. Nah, kalau itu keren. Nah, itu bagiannya Ahimoto sama Bang Kores. Itu. Oke. Tapi yang datang dibatasi aja, yang penting di live kan gitu. Yang datang dibatasi. Dibatasinya berapa orang, Tad? Pakai tiket kayak biasanya. Jadi yang misalnya yang mau datang ya bayar tiket aja gitu, biar gak banyak. Nah, kalau itu tergantung Ahimoto sama Bang Kores bagiannya. Kalau saya kan cuma humas aja menyampaikan itu. Iya. Setelah itu bagian eventnya kan mereka berdua. Siapa pendetanya tuh Bang? Kok pendeta si Jabat? Gak kenal saya. Iya, padahal dia orang lama tapi jarang debat di TikTok. Nggak pernah, malah nggak pernah. Apa dari AKBP atau apa? Dia itu dari Advent kalau nggak salah ya, atau Protestan gitu. Nggak menjual nggak kira-kira dia? Ngejual, yang ngejual Ustadz Wapinya, jangan lihat pendetanya. Yang kita jual kan Ustadz Wapi, ngapain ngejual pendeta? Oh, siap. Tempat yang aman, Ustadz, cari tempat yang aman. Tapi saya yakin pasti seru karena dia juga lumayan juga sih keilmuan tentang Bibelnya. Tapi dia harus nyerang saya balik ya, jangan terkesan saya nanya terus ke dia gitu. Iya, dia striker juga kan, pernah di Zoom dulu sama Bang Juma, saling serang itu. Ya, nah itu saya yang suka seperti itu, yang nyerang balik, bukan yang defensif terus. Saya sih mintanya dia berdua, cuma dia lagi nyari dulu siapa satu lagi kan. Kalau misalkan berdua kan dua enak aja, 2 lawan 2 itu. Ustadz Wapi kan bisa sama Ahimoto atau Ustadz Alif kan kalau 2 lawan 2. Saya kalau 2 lawan 2, saya mending bawa Mas Mutu. Iya. Apa ya? Kan Mas Mutu dari Gereja Adonai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya jadi sekretaris Ustaz Wafi pulang. Gimana Bunda? Masih merokok. Saya jadi sekretaris pulang. Maksudnya Bun? Gak paham. Ada musik Ustaz Sugi, aduh saya iya. YouTube. Jadi sekretaris. Sekretaris gimana maksudnya Bun? Gak paham Bun. Bukan serius kan? Enggak bercanda. Aduh, Ahimoto. Oh, itu lagi di mana Ustaz Sugi? Lagi di Pekanbaru. Oh, keren. Itu siapa anaknya? Pade Sugi lebih muda dari 10 menit yang lalu. Iya. Di Pekanbaru udah lebaran belum ya? Belum. Masih bulan puasa, masih ru'yah. Puasa Sawal. Artinya ada musik. Iya, ada musik itu. Nanti Ahimoto obrolin sama Bang Kores ya. Yang pastinya sih dia masih sendiri yang pastinya. Ini udah pasti ya, udah pick. Cuma kalau dia mau bawa temennya, pendeta juga, ini belum pasti, belum saya konfirmasi lagi. Coba MYM bawa itu, pengen saya. Aduh, mana mau MYM, Tad. MYM itu pengennya sama orang yang awam, yang tidak ngerti debat. Ustadz Wafi aja kita bikin awam. Namanya ganti, jangan Ustadz Wapi kalau mau.
Naja Media. Udah kenal Naja Media juga. Iya iya iya. Soalnya Mas Moto kan dari gereja Adonai Ehad, harus Iya. bawa yang lain juga gitu. Emang benar dari gereja gituan? Mas Moto ini Kalau awalnya mau- gerejanya Adonai Ehad, Bun. Kalau mau agendakannya bulan depan Moto. Kalau mau. Iya. Tuhan Maha Satu. Kenapa bulan depan nggak akhir bulan ini aja? Terlalu mepet atuh jaraknya. Kasihan Bang. Tapi Moto fix jeung ya, Bang Kores. mau pendetanya fix itu. Mau. Dia mah siapa yang lawan? Yang menjamin dia mau siapa? Saya sama Bang Handi. Oh sudah Kemarin udah masuk. video callan, udah nelpon. Ada anu ta? Apa ada jamaahnya dia ta? Jemaatnya banyak kan? Ya aku tidak tahu. Nanti ya. jemaat dia juga dikasih slot untuk nonton lah. Apa? Gak ada anu kak? Apa namanya itu di YouTube dia tidak pernah nongol ceramah atau apa gitu? Di YouTube selama nggak tahu tuh, kalau di YouTube nggak tahu tuh saya tuh. Bang Handi yang tahu percis tuh. Saya baru kenal sebulan ini. Oh Bang Orangnya Handi baik sudah memang. menghubungi. Udah ditelepon video call. Oh, oke. Nanti saya tanya-tanya ke Bang Handi ya. Berarti Iya. dia di Jakarta kan? Di Jakarta dia. Oh oke. Abraham Sitinjak bukan sih? Bukan ya? Bukan. Itu mah si Tinjak mah ini nama apa namanya? Di mana kalau anu? Tanjakan itu. Kalau di Nabawi TV. Mau nggak? Debatnya di Nabawi TV. Iya, kita minjem tempat. Bagus itu. Bahkan beliau. Tapi yang ngadain beliau API melekkan kan? itu. Hah? Dia ngadain API kan? Yang ngadain API, kita minjem tempat dan nanti ya paling Nabawi TV pengen ngerilay apa? Ikut nge-live juga gitu. Oh iya, aja. nggak apa-apa. Justru Bagus, malah lebih itu bagus. malah Dia kan kesebar, channel itu gede. bagus. Iya, itu di deket di Simatupang itu. Daerah deket Condet kalau nggak salah Ustaz ya? Iya, deket Condet. Simatupang. TP Simatupang. Dekatnya Hotel Aston Simatupang. Ya tempat kita nginep loh, Kang. Iya. Gimana? Oh iya. Kalau Cilandak tahu nggak Cilandak? saya Cilandak. kalau fix kan, saya hubungi pihak Nabawi TV. Besok kita pekin dulu ya. Saya hubungi lagi. Fixkan dulu biar saya itu beneran bilangnya ke tim Nabawi TV. Ya mudah-mudahan ada temannya pendeta juga. Kalau bisa two on two, 2 lawan 2, jangan head to head. Kalau nggak bisa H2H gak apa-apa lah, yang penting jadi aja dulu. Oh gitu. Ya, saya pengennya sih 2 lawan 2 seru kalau Lebih enak 2 lawan 2 kalau 2 lawan 2. Soalnya ada yang defend, ada yang striker di Nah, bener. Tapi kalau kira-kira nanti akhirnya kayak gak jadi, gak apa-apa lah H2H lah. Ya kalau 2 lawan 2 saya belum ngejamin jadi ya. Kalau 1 lawan 1 saya jamin jadi. Oke. Siap Mei ya. Ya, mending bulan depan aja Tad, biar waktunya panjang. Ini nyusun acara ini sulit loh. Kang, itu kan debatnya 2 kali pertemuan enak Kang. Iya, 2 kali. Jadi Ini tema 2 yang jam. tema yang pertama itu apa? Oh, nanti tinggal kita bikin meeting sama dia lewat telepon friend. Oke, siap. Nah, gitu caranya. Jadi 2 jam pertama tema A, 2 jam setelah rehat, 2 jam kedua tema B gitu ya. Iya, siap. Oke, siap. Mantap itu. Nah, nanti kalau yang ngadain Ahimoto sama Bang Kores, Tat minta bayarannya ke Ahimoto. Oh iya dong, masa saya pulang pergi gak dibiayai? Nah, itu. Batuk. Ada kas bendara. Ada bundahara itu. Tuh minta sama bundahara itu. Kan pakai tiket. Iya kan ada bundahara yang megang duit nanti. Bunda Rahmat itu kan bundahara. Oh iyalah. Ya Bunda Rahma, keluarin duitnya. Iyalah. Jadi kita yang ngadain, kita yang undang. Tanda tangan ketua. Beres. Nanti gini kan sistemnya, kalau fix itu kalau jadi kan, nanti saya live besar-besaran di akun saya,
biar ada sebagian teman-teman yang mensupport juga nanti, biar gak berat gitu loh. Betul. Betul, setuju saya. Soalnya kita yang undang, Api yang undang si pendeta itu ya kita yang ini, yang kelola semua ininya. Sampai penginapannya kan? Kalau penginapan sih kayaknya enggak. Dia kan orang Jakarta juga, Imoto. Kalau paling akomodasi sama uang saku dia aja. Tapi kenapa ini dia nggak mau sama Bang Juma ya? Rumahnya daerah mana? Paling 100.000 ongkosnya. Enggak, kalau offline jangan sama Bang Juma. Kalau offline ada khusus bagiannya Ustadz Wapi, Bun. Oh. Waktunya juga Bang Juma takut sibuk juga kan? Iya. Habis launching film Dito kemarin kan? Doti, weh. Ketakang itu Dito mereknya, bukan ya? Doti. Jadi di Api ini ada spesialisnya, Bun. Spesialis offline kan ada Ustadz Wapi, Ahimoto, Ustadz Alif, Bang Nandar, Bang Kores. Gurunda biarkan di medsos aja ya, Bun. Ada bagiannya. Ini bukannya kita yang ini dari Gurunda juga. Iyalah. Kecuali lawannya penghujat, baru Bang Zuma turun nanti itu. Itu. Kecuali MYM tuh sama Esa Soru, nah baru di situ Ustadz Wapi sama Bang Juma turun. Saya dulu Ustadz Wafi suka dengerin Mako Ginta itu. Waduh, hebat benar tuh orang. Bukan Mako Ginta, Moko Ginta. Moko Ginta, ya. Bunda Moko Ginta, Ustadz Moko. Moko Ginta, ya. ya. Nama beliau sudah diselamatin itu sejak kecil, Bun. Jangan digantikan, Timun. Ya. Ya maklum lah, tapi saya fansnya dia itu. Ustadz Moko Ginta. Ya. Ada dua itu, yang satu Ustadz Moko Ginta itu Muslim taat, yang satu lagi Moko Ginting. Moko Ginting. Gila. Oh Ginting. Ya Allah, panas ya. Kalau misalkan besok udah pik, masih puasa, kita langsung gerak ya, Ustadz. Kalau misalkan besok pik, kita langsung gerak ya. Siap itu. Jadi gini, kita lihat tes ombak dulu. Kalau kira-kira banyak yang datang, biar gak terlalu rame, mending sistemnya tiket saja. Yang mau masuk, yang mau hadir 200.000, begitu aja biar gak banyak-banyak. Tapi kalau kira-kira sedikit yang datang, mending model yang khusus saja, undangan resmi saja yang datang gitu. Tapi kalau saya yakin kalau yang debatnya Ustadz atau Bang Juma, banyak yang datang pasti. Yakin saya. Makanya saya masih mikir-mikir tempat ini kan. Soalnya kalau di Nabawi TV gak cukup, 100 orang aja gak cukup. Tapi jadi kita harus nyari hotel. Hotel yang ada, hotel kalau bintang 4 Kang, itu ada tempat aulanya biasanya. Ya pasti. Atau masjid yang besar lah. Ada aulanya. Wah, kalau debat mending jangan di masjid, mending di hotel aja. Iya, bisa juga. Rame kalau Ustadz Wafi yang debat serius. Saya aja datang kalau Ustadz Wafi yang debat. Benar. Antum kan mau ikut debat juga, gimana sih? Oh iya, lupa. Astagfirullah, ini kayaknya ponakannya Walid ini. Waduh. Pejamkan mata nggak tuh? Saya menutup YouTube dulu. Oke, buat teman-teman yang ada di Panglima Apologet Islam, Masya Allah, syukron jazakallah khairan kasiron ya sudah mendukung channel Panglima Apologet Islam. Fixkan beneran kan? Membalas kebaikan kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Tad? Difixkan beneran biar saya menentukan tempat nanti. Tempatnya jangan Ustadz Wapi yang nentuin tempat, biarin suruh Ahimoto sama Bang Kores yang kerja. Kenapa harus Ustadz Wapi? Bukan tanggalnya dong. Bukan. Kalau saya nentuin tempat itu selain harganya murah, tempatnya mewah gitu nanti. Oh, dia gitu. banyak channelnya. Nanti kita yang follow up. Itu. Oh, oke. Nah, saya akan nyari tempat yang mewah dan murah gitu kan.
dan menjanjikan yang datang hadir banyak gitu loh maksudnya. Nah, kalau yang hadir banyak enggaknya kan itu dari IO-nya tuh, dari pihak mereka berdua nih, Ahimoto sama Bang Kores. Dari mereka berapa gitu kan? Nanti dari fansnya USA 2Pi berapa gitu, tinggal dikolaborasiin. Kalau di Jabodetabek insya Allah bisa itu. Bisa banget itu insya Allah. Pasti Api Jabo aja kan lebih dari 50 orang kan? Belum Api Jabar yang dekat-dekat. Iya. Apalagi kita promosinya lewat live TikTok kayak gini. Wah udah cepet itu yang di area Jakarta. Saya jamin pasti pada mau. Oh. Baik kalau Bang Zubair ngomong ya, tambah lagi. Bang Jo pasti ngomong nanti Ahimoto kalau jadi pick. Keren itu. Iya, offline-nya online-nya aja bisa 1.000, 4.000, 3.000 ya nontonnya, ya. Iya. Kalau live. Kalau di Jabodetabek insya Allah saya banyak yang kenal dari teman-teman ormas, pesantren, masjid. Jadi bisa lah insya Allah. Bisa. Nanti bikin banner kalau jadi Ahimoto. Di situ nanti cantumin nomor HP Ahimoto sama Bang Kores. Jadi teman-teman yang mau daftar langsung ke situ. Nanti kalau kita lihat TikTok dipakai kasih tiket nanti. Jadi yang datang harus membeli tiketnya. Iya. Itu ke sosmed Akang. Di tag ke kita bisa aja, jadi bisa bantu promosi di tag. Jangan daftar sekarang, belum ini. Lamaan. Bulan depan Kang ya kalau bisa ya, biar sukses ya. Iya, bulan depan. Tapi kalau emang penitiannya mampu untuk di akhir bulan ini ya terserah. Kalau misalkan penitiannya mampu nguber untuk kan ini harus nguber dari akomodasinya nih, dari pembiayaannya nih, ke Uber nggak gitu. Kalau misalkan kalau pembiayaan bulan ini. Kalau pembiayaan Kang, insya Allah kalau kita saling bahu membahu dengan teman-teman, misal teman-teman yang hadir menyumbangkan tidak untuk tiket itu 100.000 per orang misalnya, insya Allah 1.000 teman-teman yang hadir aja sudah terbackup itu. Berapa tuh kalau 100.000 kali 1.000? Itu banyak. Berapa Bun? Ya 100 jutaan ya. 100 juta. Ya kan enak kan. Jadi kalau kita bareng-bareng itu lebih enteng ke kita nanti. Gitu. Iya ya, gotong royong ya. Gotong royong gitu. Ya, mereka aja menciptakan alam semesta ini gotong royong, Tad. Benar. Di kejadian. Ngawur kan. Iya, gedung 165 itu yang ada tulisan itu ya Allah ya, apa? Di atas gedungnya itu nggak salah. Iya, jadi temanya itu saya pengen tema-tema yang sebenarnya Kang, yang bikin pendengar otennya sadar gitu loh, kayak tema ketuhanan, keselamatan itu kan bener-bener tema yang itu ya, yang sudah fundamental memang kan. Dari tema-tema yang itu memang yang bener-bener menusuk keyakinan gitu loh. Tema keselamatan ya, Tad. Keselamatan dan tema ketuhanan. Kalau keselamatan mereka udah selamat dengan matinya Yesus di tiang salib, Tad. Kata dia. Iya, pasti kan? Itu yang dibawa itu. Iya, tapi kalau offline itu nanti akan berbeda ketegangannya kan. Apalagi kalau sudah keluar kata-kata duar selamat datang kebenaran, wah itu sudah banyak yang mualaf nanti itu. Nanti Ustadz berarti 4 jam ya, bukan 5 menit ya, Tad? Apanya? 4-nya. Pacul. Udah gitu, udah 5 menit, mandinya keseduh air panas. Breaknya berapa? Kan ada insomnia, apa? Isoma. Oh, isomania. Jadi Wasi jangan makan terus ya, besar wasi.
Kalau disiapin kue jangan mau. Jadi gini Hanya ya. yang ini aja. Kalau bisa hari Minggu acaranya biar banyak yang orang-orang kerja itu kan pas hari Minggu Menyaksikan. ya. Menyaksikan. Nah, pertama hari Minggu, yang kedua debatnya itu satu hari 3 kali kan. Pagi jam 9 sampai jam 11 istirahat, terus ba'da asar sampai menjelang maghrib. Salah Tad. Maaf saya potong Tad. Hah? Belum bangun si Kores. Mending dari abis zuhur. Oh, kita tidak mikir Mas Kores. Mas Kores mau gak hadir pun nggak apa-apa. Yang penting beliau panitia, di hari H beliau gak hadir tak apa-apa. Jadi jam 9 sampai jam 11 ya 3 jam lah ya, enak itu. Terus ba'da asar sampai menjelang maghrib. Setelah itu ba'da isya jam 8 sampai jam 11 malam. Jadi satu hari itu 3 kali perdiskusian tema keselamatan, ketuhanan dan penyalipan. Wah, keren itu. Kita ini Tad hitung-hitungan nih Bang Koresnya. Ada naik dulu Bang Kores. Kita hitung-hitungan. Hitung-hitungannya penonton. Misalkan kita mulai jam 9 nih, jam 9 pagi. Anggaplah penonton itu bangun jam 7 atau jam 8 pagi ya. Si penonton itu. Takutnya yang jauh nih dari luar Jakarta, misalkan Jawa Barat, Bandung ingin nonton udah beli tiket, itu pasti kesiangan Tad. Takutnya ya kita ambil min plusnya di sini. Nah, kalau kita ngambil dari jam 1 siang sampai jam 3 kan 2 jam tuh. Terus rehat. Nanti mulai lagi habis maghrib atau habis isya kan bisa 2 tuh. jam nggak cukup kayaknya kan kalau offline kan minimal 2 jam setengah kan. Ya, anggaplah sampai asar lah ya, dari jam 1 ya. Sampai asar. Terus lanjut lagi habis isya. Round keduanya habis isya. Itu luang tuh sampai jam 12 kayak jam berapa kayak gitu. Kalau Apalagi- pagi-pagi yang ditakutin itu Ahimoto. Iya. Orang yang jauh belum itu. pada siap. Panitia juga siap. baku. Berarti Minimal hari jam 7 dia udah pada datang dong kan gitu ya. satu hari itu 2 kali perdebatan berarti ya. Betul. Betul. Apalagi kalau habis isya tuh enak, lebih Berat lengkap. loh kalau jam 7 pagi harus ada di tempat, berat itu loh Ahimoto. Karena mulai jam 9 jam 7 harus standby. Iya, itu berat loh. Iya. Ya wes jam 1 ya. Jam 1 Asar ya. asar. Nah, terus lanjut lagi habis isya sampai dia mualaf gitu aja, Ustaz. Anjir, aing sendiri tengah tahan jelas ya. Warokokok. Tahan ya. Mana si Kores weh? Itu si Kores dari bawah itu kemana si Kores? Nggak mungkin jam segini tidur. Iya. Suatu tanda-tanda kiamat ya Tad. Hari Minggu pendetanya nggak ibadah tah. Ini Itu kita ibadah dia, ceramah. kita nyari pendeta yang nggak terlalu taat guys lawannya. Yang rada dablek gitu. Iya. Mana Cem Ali undang juga, waduh. Menehem Ali undang. Iya, dia cerdas. Tapi kalau menurut saya pribadi, ini saya pribadi ya, dia emang orang cerdas. Tapi Ustadz Aing lebih cerdas guys, Ustadz Wapi. Itu. Beda. Jadi teman-teman, di dalam dunia perdiskusian itu ada yayasan-yayasan tertentu. Kalau yang ngadakan API, petarungnya ya Bang Zuma, Mas Muto, kemudian Mas Kores. Kalau yang ngadakan yayasan lain, ya bisa jadi Menehem Ali. Jadi karena ini yang ngadakan API, ya petarungnya ini sudah Bang Zuma, Mas Kores, Mas Mutu, Bang Handi, Pak Desubi, Tad Ali, Rahma. Bang Jibril, Bunda Rahma, itu tergantung yayasan yang ngadainnya. Jadi gak bisa kita nyeplok Donditan misalnya, gak bisa, beda yayasan gitu. Bunda Rahma, kalau gitu kita bikin yayasan sendiri yuk Bunda Rahma, biar kita bisa ikutan debat. Debat sama siapa jenengan Bun? Sama Ustadz Wapi lah belajar. Enggak, maksudnya lawannya kira-kira Bunda sama siapa kalau di Kristen? Lawannya
Oten lah, oten-oten yang di bawah bisa Ada aja. Ustadz yang mau nikah anak kayak siapa? Iya. Buktinya nggak ada yang berani naik komanya. Bunda Rahma dapat oplet nggak laku dijual. Gas terus. Kata siapa? Bunda Rahma ini banyak loh fansnya doang kan. Banyak dia. Saking dari banyaknya fans, naik komal aja disuruh turun beliau. Lagi banyaknya suruh diam. Bunda Rahma diam. Itulah nasibku. Oke. Innallah masabirin bun. Benar-benar. Iya. Tapi kadang sakit hati juga. Kadang ku bilang, kalian ini oten kah? Jangan diotenin, jangan. Jangan diotenin bun. Jangan. Tahu nggak tadi kenapa Bang Handi? Mogok ngomong. Kenapa? Disuruh turun juga sama netizen. Ayo Bun, kita berdua diam. Ya disuruh diam juga dia kan, aku disuruh diam, dia disuruh diam. Ayo Bun, kita nggak usah ngomong. Ada berapa menit itu Bun ya? Bunda adakah? Ada 10. Bunda. Ya. Bunda 15 menit aja. mau mengikuti semua keinginan netizen susah. Saya saja bun. Ada netizen yang bilang lawan etis Gus, biar dia tidak sembarangan, orang awam banyak dibikin anu sama dia. Ada yang bilang ngapain debat sama Edis, gak berguna, dia cuma bisa framing. Ini kan susah kita mau mengikuti kan. Ini yang mana yang mau diikuti Iya, ini kan benar. begitu. Saya baru 1 menit live. Ada yang typing, tolong naik ke roomnya Mikana, di sana ada Islam blunder. Loh, yang nyuruh naik ke roomnya Mikana siapa? Modalnya juga Yohanes 17 ayat 3 sudah mau debat kalian ini kata saya. Kan ada ayatnya Tad, maha benar netizen dengan segala bacotannya. Tapi Iya, benar. kira-kira Netizen kadang-kadang bantu. Tapi kira-kira kalau yang dibawa tuh, Ustadz, jadikan aku yang kedua. Gimana jawabannya Ustadz? Seleksi dulu. Setiap setelah live ya, hampir setiap setelah live ada aja, tapi modelnya ada yang model bertanya, ada yang modelnya mau belajar Islam, akhirnya nawarin diri. Nah, Aduh, saya itu ketika ditanyain Bun, Ustadz, gak apa-apa deh di poligami misalnya. Saya bilang, Allahu Akbar. istri saya sudah 3. Dan yang satu saya sudah nemu. Jadi sudah gak ada slotnya. Saya bilang gitu. Oke. Kalau sudah begitu langsung nyerah dia Bun. Dengar 3 aja sudah ketar-ketir dia tuh. Makanya Bun, Ustadz nih sopan luar dalam Bun. Jadi susah. benar-benar. Tergantung Bun nama siapa. Ustadz Wafi tergantung. Kalau kita lagi berdua bercanda mah, lain urusannya. Iya. Ya namanya juga netizen Bunda yang kayak gitu-gitu mah sabar. Anggap aja fans yang tertunda, nggak usah diambil hati. Kadang-kadang juga kayak gitu saya ngomong disuruh, udah diam aja Bang Zuma aja yang ngomong, Bang Zuma aja yang ngomong. Padahal Bang Zuma di koma sebelah, di sini nggak ada Bang Zuma, kan lucu. Nggak apa-apa, udah biarin aja. Tapi tanpa netizen itu kita nggak ada apa-apanya. Oh iya, dia tuh sebagai sumber semangat juga netizen itu. Iya. Jadi ada bingungnya kita dikit kan. Baru live disuruh naik ke roomnya Mikana. Baru live disuruh naik ke roomnya Rudy Yohanes. Terus DM itu 99 plus saya Bun. DM di TikTok gitu. Jangan lawan Edis gitu. Saya nonton Rudy Yohanes lawan si Bang Nandar tuh dia nggak ada ilmunya sama sekali ya saya Oh bilang. ada ilmu DM Bun, ada. Gitu. Itu setiap detik itu Bun. Gitu dia. Ya. Itu bukan, itu ada kelainan tenggorokan itu, satu nggak Saya disengaja. tanya, saya sudah nanya Bun. Sampai flu ya? Iya Ustadz, saya flu. Itu pertanyaan saya 2 tahun yang lalu. Setelah 2 tahun saya tanyakan lagi, flu ya? Iya tetap flu katanya. Oh berarti flu-nya abadi. Bawaan lahir Ustaz.
Bawaannya itu ya bawaan. Iya, bukan hanya dosa waris ternyata, flu juga menjalar ke semua life-nya orang-orang Kristen. Flu waris. Flu waris. Tapi lucu ya antum Mikana kan Yesus only ya, debat sama, bukan debat sih, mereka ini sama Tritung. Apa dia bilang Mikana? Kalian itu penyembah segitiga berlubang tengah, segitiga lubang tengah. Wish. Sadis. Iya, dia tunjukkanlah gambar Bentar, segitiga ini yang mesti Bapak Kristen ini aku Muslim ini nggak usah lah kasih gambar-gambar gitu bang. kalau Muslim Nggak jangan lah. boleh. Iyo. Aja, Bang. Jangan bang, jangan pakai nama begitu, gambar begitu jangan. Nanti kalau kita digituin kita marah. Pakai yang enak-enak aja namanya bang. Gambar ya. Orang Islam tuh pakailah nama Islam, benar nggak, Ay? Gambarnya Banggalah Bun. dengan atribut Bunda Allah, tengok ya. gambar nggak, Bun? Lihat saya. Salib itunya digantung. Kayak ikan teri aja digantung. Namanya juga udah nggak pantas. Namanya bagus tuh, Abdul Wafi itu. Kurang bagus apa lagi tuh? Ya Bunda Rahmat tuh namanya bagus tuh. Bunda Mila. Bunda Rahmat. Saya nggak suka tuh Tapi nyamar-nyamar. kenapa dibilang Ustadz Wafi keturunan Chinese? Ada memang. Jauh, masih, hubungannya tuh panjang kalau ditanya. Ya. Oh, bercanda. Ada tesisnya. Orang pun kalau namanya Gus tuh nggak ada Cina-nya, Bun. Apa ini? Apa, Bang Miket? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak. Ada yang mau disampaikan? Selamat pagi. Pagi. Bunda Mila. Bunda Rahma. Iya. Dan semuanya semangat untuk berdakwah ya. Iya Pak. Iya bang. Hanya menyapa teman-teman. Ya. Ya Bang. Terima kasih. Sama-sama. Salam buat keluarga. Siap. Lagi tidur ngomong ya bang ya? Ya Rahma jangan. Berarti turun ya.